Jadi mereka pakai strategi itu memisahkan ikan dan air. Ya. Jadi contohnya adalah banyak sekali tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial itu dia itu ditangkap. Setelah berhasil ditangkap, itu dia dipisahkan dari pengaruh dari pengikutnya, dari pasukannya, dipisahkan, dibuang. Kalau tadi kita udah ngomongin masalah naskah dan dokumentasi dari proklamasi, sekarang kita mau move ke next topic, yaitu tentang foto masa tua dari Cut Nyak Gimana nih Mas Alan? Sebenarnya nih, ini foto tuh kalau sepengetahuan Mas Alan aja ya, ini kapan dan di mana? Ini itu foto yang diambil itu tidak lama setelah penangkapan Cut Nyak. Ini diambil di Aceh ya. Ini Cut Nyak saat itu kan berhasil ditangkap oleh Belanda. Kemudian difoto sebagai bukti bahwa dia sudah kalah lah gitu ya. Nah, ini kemudian Cut Nyak itu punya nasib yang ya bisa dibilang tragis gitu ya. Dia sebagai, kalau kita lihat betapa gagahnya dia dalam bentuk lukisan atau penceritaan-penceritaan di buku-buku sejarah gitu ya. Tapi dia mungkin tidak banyak yang tahu bahwa akhir kisah hidupnya itu sangat tragis gitu ya. Boleh kali ya kita ulas balik dulu dari Perang Aceh kali ya. Oke. Perang Aceh ya. Nah, Perang Aceh itu adalah sebuah perang yang sangat besar, yang sangat merepotkan, menyedot tenaga dan biaya dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Karena dari seluruh wilayah Indonesia, wilayah Hindia Belanda, itu yang belum takluk itu cuma Aceh. Oh, paling strong lah. Ya, dia Kesultanan Aceh itu punya Sumber daya. punya militer yang sangat kuat. Dan saat itu Kesultanan Aceh juga disupport oleh pemerintahan kerajaan Turki. Dari mereka punya hubungan diplomasi dengan Kesultanan Turki. Oleh karena itu mereka punya armada perang, punya tentara-tentara yang sangat kuat, dan itu membuat Belanda sangat kewalahan. Jadi, berarti Perang Aceh itu adalah perang terpanjang yang pernah dilakukan oleh Belanda. Berarti kita tuh punya hubungan kuat sama Timur Tengah dong. Maksudnya Aceh. Aceh tuh punya hubungan kuat sama Timur Tengah. Betul, karena kerajaan Aceh Darussalam saat itu kan sangat kaya ya, sangat kaya. Terus dia juga punya punya pelabuhan dagang yang sangat ramai, pelabuhan internasional itu, sehingga akhirnya mereka menjalin hubungan diplomasi dengan Kesultanan Turki. Nah, akhirnya hubungan ini bisa terjalin salah satunya akibat dari kesamaan agama Islam kan, sama-sama Aceh kan Islamnya sangat kental dan Turki juga Islam sangat kental gitu, hingga mereka akhirnya punya hubungan kekerabatan, hubungan diplomasi gitu, hubungan kerjasama, baik itu hubungan kerjasama dari bidang perdagangan, politik, juga keagamaan. Gitu. Sehingga kemudian ketika terjadi perang Aceh, itu pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sangat kewalahan ya. Perang Aceh yang dimulai di tahun 1873 itu baru di awal abad 20, lebih tepatnya kalau tidak salah di 1907 baru dapat ditaklukkan. Puluhan tahun Belanda tidak berhasil untuk melakukan penaklukan di Aceh. Nah, yang menarik adalah di tahun 1907 itu Aceh kan baru berhasil ditaklukkan, dan di tahun itulah baru Belanda berhasil menguasai Indonesia secara utuh, menguasai Hindia Belanda secara utuh dari Aceh sampai ke Papua gitu ya. Tapi agak menarik juga ya, dengan sumber daya Belanda yang sangat-sangat kuat lah, kenapa dia baru bisa menaklukkannya itu 1907 itu? Ya, mungkin salah satunya karena ada pengaruh Turki juga. Oh, ada pengaruh dari negara-negara lain ya? Iya, gitu. Jadi mereka nggak berani gitu ya, karena saat itu Aceh punya modal, atau punya modal militer, punya modal uang, ekonomi, punya modal persenjataan yang sangat modern juga, yang kuat gitu, sehingga Belanda nggak berhasil untuk menaklukkan Aceh. Baru tahun 1907 lah berhasil. Nah, ini foto ini kalau tidak salah di tahun 1905 diambil gitu ya, karena saat itu ditangkap 1905 Cut Nyak dan barulah di 1907 berhasil
dikalahkan Aceh. Jadi Oke. setelah kejatuhan, setelah penangkapan Cut Nyadin, barulah Belanda itu tidak punya Belanda itu tidak ada halangan atau tidak punya pemimpin yang sangat gagah berani yang berhasil mengobarkan semangat rakyat Aceh untuk melawan pemerintah kolonial. Nah, ini dilakukan oleh pemerintah kolonial itu dengan cara kalau bisa dibilang itu menaklukkan ular dengan menangkap kepalanya gitu. Oke, sebelum kita jauh ke sana ya, saya masih penasaran, gimana keterlibatan awal Cut Nyadin di Perang Aceh? Jadi Cut Nyadin itu kan memang seorang bangsawan ya, seorang bangsawan yang dia memang dari ayahnya dan suaminya itu adalah pejuang yang melawan Belanda gitu kan. Oh. Hingga akhirnya Cut Nyadin juga dia juga punya kebencian, punya semangat berkobar yang luar biasa untuk melawan pemerintahan kolonial saat itu. Nah, Cut Nyadin ini dia juga sebagai pemimpin perang lah, karena saat itu karena ayahnya Cut Nyadin meninggal, terus kemudian suaminya meninggal di tahun 1890 kalau tidak salah ya. Nanti netizen coba Boleh koreksi. dikoreksi. Cut Nyadin itu dia menikah dengan Teku Umar. Oh ya. Kedua kalinya, karena yang pertama itu suaminya meninggal, gugur dalam perang, kalah oleh Belanda. Kemudian dia menikah dengan Teku Umar. Nah, ketika menikah dengan Teku Umar, pemimpin perangnya saat itu adalah Teku Umar, pemimpin perang Aceh saat itu Teku Umar gitu ya. Dan melawan dengan gagah berani seluruh kekuatan Belanda, dan Belanda itu nggak tembus gitu menguasai Aceh gitu ya, Teku Umar. Hingga kemudian Belanda melakukan strategi ambush gitu ya, penyergapan Teku Umar, dan berhasil dibunuh Teku Umar. Nah, karena Teku Umar itu sebagai pemimpinnya terbunuh, sehingga kemudian panji perlawanan terhadap pemerintah kolonial itu diteruskan oleh Cut Nyadin sebagai istrinya. Oh, disitulah Cut Nyadin baru mulai Disitulah turun tangan Cut ya. Nyadin jadi pemimpin besar untuk perlawanan perang Aceh. Gini, tapi emang di era itu mungkin kan kalau saya nggak salah ya masih patriarki banget nggak sih? Iya. Kok bisa? Nah, jangan lupa bahwa patriarki itu terutama sebuah hal yang memang tingkat kekentalannya itu berbeda-beda tiap daerah. Ada yang sangat patriarkal gitu, ada yang sangat moderat gitu, ada yang bisa fleksibel. Nah, kalau di Aceh ini menarik bahwa panglima perang gitu ya, atau pemimpin perang yang pertama perempuan itu bukan Cut Nyadin. Sebelumnya ada Laksamana Malahayati. Oh, itu saya belum pernah dengar malah. Sebagai pemimpin armada laut Kesultanan Aceh. Dia memimpin armada laut, punya kapal dan kayak angkatan lautnya gitu ya. Nah, Laksamana Malahayati ini. Nah, artinya bahwa budaya atau pemimpin perang itu bukan ditentukan oleh gendernya gitu. Tapi dari kecakapan dia memimpin pasukan, punya leadership segala macam gitu. Berarti udah di era itu aja udah nggak subjektif ya, udah objektif ya. Iya, menilai gitu. orang tuh bukan berdasarkan gender, udah kasarnya seksis lah kalau di zaman Iya. sekarang. Yeah. Nah, ini makanya jadi orang Aceh itu melihat Cut Nyadin itu bukan lihat dari bahwa dia wanita tidak pantas memimpin, tapi di situ dilihat dari bagaimana pengaruh dan kehebatan dari leadership-nya gitu ya, dari kepemimpinan Cut Nyadin ini dalam mengelola pasukannya gitu. Hingga kemudian Cut Nyadin ini sampai detik-detik akhirnya berhasil untuk menguasai menangkal Belanda gitu ya, untuk menguasai Aceh gitu. Hingga kemudian pada tahun 1905 barulah Cut Nyadin berhasil ditangkap. Oke, berarti di era Cut Nyadin ini itu perkembangan Islam di daerah sana tuh seperti apa sih? Oke. Jadi di wilayah Aceh itu kan sebelumnya kan kerajaan Islam pertama Samudra Pasai. Betul. Hingga kemudian beralih menjadi kerajaan Aceh Darussalam. Nah, memang akhirnya karena sifat Islamnya yang sangat kental hingga sampai sekarang disebut sebagai Serambi Mekah kan. Iya. Nah, ini yang menarik juga bahwa Islam di Aceh itu udah menjadi sebuah bukan hanya agama tapi menjadi sebuah budaya gitu ya, budaya yang mendarah daging, sehingga Islam yang di Aceh itu sangat kental dan dipeluk dengan erat oleh masyarakat Aceh gitu ya, dan bahkan sampai sekarang ya. Nah, kita lihat pejuang-pejuang Aceh itu mereka
juga selain punya semangat perlawanan pemerintah kolonial yang sangat besar, juga mereka seorang pemeluk agama Islam yang sangat kental, sangat taat gitu ya. Oke. Apa sih sebenarnya yang terjadi nih di masa tuanya Cut Nyak Dien, kok dia terlihat seperti diasingkan? Dan tadi kan kita sempat ngobrol tuh ya di belakang ya. Iya. Kalau ada apa? Pisahkan ikan dengan Ya. air. Nah, itu tuh saya masih penasaran deh. Apa sih maksudnya? Itu yang strategi dilakukan oleh pemerintah Belanda Iya. dalam menangani tokoh-tokoh yang perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda ya saat itu ya. Jadi mereka pakai strategi itu memisahkan ikan dan air. Ah ya. Jadi contohnya adalah banyak sekali tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial itu dia itu ditangkap. Setelah berhasil ditangkap, itu dia dipisahkan dari pengaruh dari pengikutnya, dari pasukannya, dipisahkan, dibuang. Kenapa seperti itu? Nah, Kenapa harus seperti itu? Karena begini, kalau dia tetap ditangkap dan di penjara di kota yang sama, di tempat yang sama, itu masih ada kemungkinan pengikut-pengikutnya itu akan berusaha untuk membebaskannya, melawan pemerintah, melawan polisinya segala macam untuk melakukan pembebasan itu. Akhirnya yang dilakukan adalah dia pisahkan ikan dengan airnya, dipindahkan ke tempat yang baru yang tidak sama sekali tidak ada pengaruhnya. Nah, ini juga selain Cut Nyak Dien yang kemudian ditangkap dan dibuang ke Sumedang, itu juga ada Pangeran Diponegoro yang ditangkap kemudian dibuang ke Sulawesi. Juga misalnya ada Ki Hajar Dewantara yang ditangkap kemudian dibuang ke Belanda dan lain sebagainya. Nah, sebuah praktek pengasingan dari pemerintah kolonial itu disebut sebagai politik exorbitante rechten atau politik pengasingan. Itu adalah sebuah kebijakan yang dimiliki, kebijakan hak khusus yang dimiliki oleh gubernur jenderal untuk melakukan pembuangan terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya. Dan ini udah terjadi dari periode yang sangat lama, bukan hanya periode di tahun awal abad 20 ya. Nah, tokoh-tokoh pergerakan itu dan juga tokoh perlawanan yang lain misalnya, itu kalau dia dianggap membahayakan, itu dia akan ditangkap dan dibuang ke wilayah yang benar-benar dia tidak punya pengaruh, dia tidak punya kuasa. Kayak ya tadi Cut Nyak Dien ini ditangkap, kemudian dia dibuang dari Aceh, dia dibuang ke Jawa, ke Ini Sumedang. tapi masih di Aceh yang ini? Di Aceh ya, Ini Aceh dia ya? diambil ya, sesaat setelah dia ditangkap. Nah, ini juga menarik bahwa ketika di Sumedang itu kan karena belum nggak ada yang kenal, betul, nggak ada yang kenal, sehingga pada saat Cut Nyak Dien meninggal ya, karena sakit ya, karena dia punya akhirnya ya tua renta gitu ya, karena udah segala macam sakit umur. Sakit umur. Nah, di masa tuanya itu Cut Nyak Dien itu buta. Tapi orang-orang pada kenalin nggak? Nggak kenalin. Gak ada karena tidak ada keterbukaan informasi secepat sekarang dong gitu. Tapi akhirnya orang tahu kalau Cut Nyak Dien itu di Sumedang gimana? Nah, ini menarik bahwa di tahun 59 itu Gubernur Aceh itu melakukan penelusuran tentang makamnya Cut Nyak Dien karena itu kan tokoh yang sangat luar biasa ya. Nah, itu dia melakukan penelusuran untuk mencari di mana sebenarnya makam Cut Nyak Dien. Setelah dia melakukan penggalian di arsip-arsip kolonial, arsip-arsip perang Aceh itu arsip kolonial, dia menemukan bahwa Cut Nyak Dien itu dibuang ke Aceh. Nah, kemudian setelah dari Aceh dia buang ke Sumedang, sorry. Ketika dia mencari ke Sumedang, dia tanya-tanya segala macam, ya ketemulah sebuah makam yang dibilang bahwa ini makam Aceh, orang Aceh gitu segala macam gitu. Penduduk Sumedang sendiri itu tidak mengetahui bahwa itu adalah makam Cut Nyak Dien itu sampai tiba waktunya ada Gubernur Aceh mencari makam Cut Nyak Dien itu. Baru ketahuan track recordnya dia dari mana kemana, Cut Nyak Dien dari mana kemana, terus malah setelah dia meninggal. Bahkan setelah Indonesia merdeka jauh gitu. Kan kita tahu tuh tadi kalau Cut Nyak Dien ini diasingkan dari Aceh ke Sumedang. Yes. Nah, di Sumedang itu tuh dia kan banyak track recordnya yang hilang lah. Tapi ada satu nih yang saya penasaran tentang dia dijuluki sebagai Ibu Perbu atau Ibu Suci. Nah, itu maksudnya gimana sih? Emang dia melakukan apa gitu? Jadi yang tadi saya bilang bahwa orang-orang Aceh kan sangat kental ya dengan unsur keislamannya gitu ya. Bahkan ketika dia diasingkan ke wilayah Sumedang itu dia kemudian punya
aktivitas yang lain selain jadi pejuang di Aceh itu. Akhirnya dia sudah tidak punya pengikut lagi, tidak punya pengaruh lagi di Sumedang. Akhirnya dia mengabdikan diri dengan memberikan pengajaran agama Islam, dengan mengajar mengaji kepada masyarakat penduduk sekitar Sumedang itu gitu ya, di kampung-kampung sekitar dia tempat dia tinggal gitu. Karena ini mungkin jadi hal yang menarik ya, bahwa dia tuh ingin tetap berkontribusi gitu ya, tetap ingin punya sisi yang bermanfaat gitu ya. Mungkin secara perang mungkin saya udah nggak bisa, Ya, tapi karena dia udah kondisi di- fisik nggak memungkinkan segala macam. Akhirnya dia mengajar ngaji anak-anak di sekitar kampung dia tinggal gitu, hingga kemudian masyarakat sekitar walaupun tidak tahu tentang track record dia nama besar Cut Nyadin di Aceh sebagai panglima perang dan lain sebagainya, tapi karena kebaikannya dia mengajar ngajinya segala macam, dia tetap punya julukan bahkan gitu kan, sebagai ibu perbu atau ibu suci gitu kan. Ini hal yang menarik gitu ya. Tapi pemisahan yang tadi apa, ikan dari airnya itu nggak cuma terjadi terhadap Cut Nyadin kan? Betul. Ada juga Soekarno tuh termasuk berarti. Betul. Jadi strategi ini itu juga dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda Iya. terhadap orang-orang yang dianggap sangat berbahaya apabila tetap berada di kotanya atau di wilayah kekuasaan, di wilayah pengaruhnya gitu ya. Nah, pada saat perang kemerdekaan itu di tahun 48 terjadi agresi militer kedua, Iya. Soekarno-Hatta itu kan dibuang dia. Kemana tuh? Ke Bangka. Oh, ke Bangka. Ya, nah itu juga tujuannya adalah untuk istilahnya memisahkan Soekarno dari para pengikutnya, dari wilayah kekuasaannya, supaya dia tidak bisa lagi memimpin perlawanan terhadap Belanda saat itu gitu. Oh, itu yang kalau saya nggak salah baca, Belanda menghadiahi Soekarno tuh dengan bom Nah, itu mungkin sebagai sebuah ancaman ya, bahwa di saat Natal. iya, nah itu bahwa ini tuh kayak lu tuh jangan main-main gitu kan, Iya, ya, iya, gitu ya, bahwa ini tuh bisa mengancam, membahayakan keselamatan jiwa Soekarno, keluarganya dan segala macam gitu kan. Tapi karena Soekarno punya tekad luar biasa gitu ya, dia tidak takut dengan ancaman itu dan tetap melakukan istilahnya perjuangan untuk membebaskan Indonesia dari belenggu kolonialisme. Hingga akhirnya kan ya kita tahu sendiri bahwa Soekarno menjadi orang besar, presiden, proklamator, dan luar biasa gitu. Mas Alan, terima kasih nih sharing-sharing panjangnya nih. Iya, terima kasih buat Mungkin undangannya. di next episode bisa datang lagi ke sini, kita bahas dengan topik-topik yang lebih yang nggak banyak orang tahu ya. Boleh. Oke, Menarik. makasih. Terima kasih. Terima kasih.